laba-laba itu membuat sarangnya. Nah itu saya mengambil dari Dharana Rayana bagaimana melatih atau menyiapkan orang-orang yang miskin itu menjadi dust, itu menjadi diamond. Jadi di sini itu gini, jadi setiap manusia itu kan memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi tidak bisa, oh kalau misalnya stres yoga aja gitu, belajar yoga aja gitu. Begitu Adit bilang gitu Kalau juga. ingin menurunkan berat badan, saran saya adalah proper diet ya, dan juga kardionya harus banyak. Tapi benar ya, bisa yoga itu bisa Yoga membantu. bisa, akan tetapi lebih ke vinyasa, astanga ataupun power yoga. Iya, sesuatu hal yang berlebihan itu pastinya kurang baik buat tubuh kita. Tidak hanya tubuh, akan tetapi pikiran serta jiwa kita. Halo Sobat Mister Puisi, balik lagi bersama saya Rudi di channel saya kita Mister Puisi Live. Nah hari ini aku lagi ada di Ashram Gandhipuri. Nah ini lagi ada di Klungkung tepatnya, Klungkung Bali. Nah aku lagi mendatangi acara 10 tahun Aliansi Yoga Indonesia. Nah seperti apa sih keseruannya dan ada bintang tamu siapa aja sih? Jadi aku nanti mau wawancara dengan bintang tamunya. Kemudian aku juga mau langsung berbincang-bincang langsung dengan pendiri Ashram Gandhipuri ini. Jadi ikutin terus keseruan aku. Yuk, let's go. Ya, halo Sobat Mister Puisi, balik lagi bersama saya Rudi di channel saya kita Mister Puisi Live. Nah, tadi kita udah sempat menyinggung tentang Ashram Gandhipuri. Nah, kita langsung bertemu sama pendirinya yaitu Bapak Ide Resi. ya dari si Putra Manoba. Nah, betul. Nah, saya kepingin tahu nih Ide Resi, kenapa nama apa sih Ashram Gandhipuri itu? Karena kan kalau saya orang awam, bukan orang Bali ya, saya nggak tahu nih apa sih Ashram Gandhipuri itu. Ya. Ini Ashram Gandhipuri terinspirasi dari Mahatma Gandhi. Jadi dari tahun 97, waktu itu sebelumnya saya sempat kuliah di Institute of Gandhian Studies Warda dan di Gujarat Vidyapith di India. Jadi saya terinspirasi bagaimana dari Dharana Rayana. Gandhi kan terlalu luas gerakannya ya, tapi biasanya organik. Itu pertama pasti akan seperti laba-laba itu membuat sarangnya. Nah itu saya mengambil dari Dharana Rayana bagaimana melatih atau menyiapkan orang-orang yang miskin itu menjadi dust, itu menjadi diamond. Jadi di sini itu semua bangunannya ini dari benda-benda bekas. Ini semua, jadi kita kerjakan sendiri, organik sehingga tidak sekalian. Ini supportnya kebetulan hari ini The Anjas yang support kita dari puluhan tahun ya. Artinya kita buat Aliansi Yoga Indonesia juga 10 tahun yang lalu untuk anak-anak alumni kita yang di salah satu wing ashramnya. Jadi di ashram ini kita membuat pelatihan tentang bagaimana menjadi seorang social worker, bagaimana dia sukses studi, menggapai karir di masa depannya. Jadi sudah ada 300-an lebih anak-anak alumni kita ya yang dari miskin itu menjadi menemukan jati dirinya siapa dia. Wah, berarti bisa dibilang ini tempat di mana mungkin orang-orang yang kurang mampu mungkin ya, gitu ya, itu bisa dibentuk menjadi sosok yang bisa siap untuk di masyarakat luas seperti itu ya. Wah. Nah ini kita juga kedatangan kalau saya dulu pesinetron dulu semua sinetron pasti ada dengan Kak Anjas Mara ini dulu tuh. Aduh saya dulu zaman masih ada film si Yoyo. Oh ingat juga ya? Iya itu saya tuh masih kecil dulu, masih SD itu saya ingat. Ini berarti Kak Anjas sendiri awet muda ya? Betul. Itu berkat yoga. Tadi waktu saya ketemu, waduh wajahnya nggak ada yang berubah dari zaman saya kecil lihat itu sampai sekarang. Malah saya udah makin tua, Kak Anjasnya tetap masih muda. Alhamdulillah. Ya Kak Anjas, gimana kabarnya nih Kak Anjas? Alhamdulillah baik. Nah kalau boleh tahu nih Kak Anjas, aku juga tadi kaget, ternyata kok ada Kak Anjas Mara juga di sini gitu. Nah untuk berarti support Kak Anjas selama di Ashram Gandhipuri ini sebenarnya selama ini
selaku apa sih gitu maksudnya? Kalau saya bilang nggak hanya sini, saya potong. Saya tim penggembira. Enggak. Ini lebih sebagai apa namanya kalau bilang advisor kita juga ya yang memberikan saya support moral, dan beliau juga dari awal mensupport itu Dika yang lagi S3. Kemudian sekarang Dode yang arsitek. Wah, luar Itu biasa. jadi anak-anaknya ada di sini, kemudian mensupport mindset kita bagaimana menjadikan ashram. Nah, ini sekarang ashram dengan yoganya itu berkat beliau. Jadi 10 tahun 2001 12 Januari kita buat Vivekananda Yoga Sansta Institute. 2015 alumninya itu kemana-mana kan nyari kerja susah. Nih penasehatnya ntar ditanya gimana rahasianya kok bisa menjadi seorang guru yoga. Nih contoh guru yoga yang eksis sampai umur nggak boleh disebut katanya umur 30 plus itu masih 30 plus Mas Anjas ini masih apa namanya laku dan apa memberikan jalan. Betul. Ya, itu Masih menginspirasi masyarakat. Iya, nah ini Wah. sekarang pertanyaannya udah bener-bener ke beliau nih. Berarti dulu dari seorang aktor tiba-tiba berbelok ke yoga. Itu gimana tuh ceritanya Kak Anjas? Ya sebenarnya di awal tahun 2000-an saya mengalami sebuah perjalanan kehidupan yang cukup penuh dengan liku-liku lah. Gitu, Liku-liku laki-laki. Alhamdulillah di awal tahun 2000-an itu saya punya segala hal dalam kehidupan, tapi saya merasa ada sebuah kekosongan dalam hidup. Akhirnya saya belajar meditasi, tapi pada saat saya belajar meditasi kok saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian saya coba gali lebih dalam lagi, baca beberapa literatur, dan ada sebuah buku Buddhis waktu itu yang saya baca di situ. Di sana mengatakan bahwa kalau kamu ingin belajar meditasi, belajar yoga. Karena dalam setiap aspek yoga itu ada unsur meditasinya. Akhirnya dari situ saya belajar. Oh ya, ternyata memang saya mendapatkan banyak kesadaran atas tubuh, pikiran, jiwa, serta sekeliling saya. Dan pada saat saya mengalami sebuah turbulensi dalam hidup, saya langsung bisa back on track. Itu jadi nggak get lost. Kemudian tahun 2013 istri saya maksa saya untuk ambil license yoga, dan sejak 2013 itulah saya akhirnya memutuskan untuk mengajar yoga gitu. Berarti istilahnya dari sebuah hobi ya? Atau It's accidental sebenarnya. Accidental kemudian menjadi bagian hidup yang paling besar. Tapi apa perubahan yang dirasakan paling besar setelah mengenal yoga? Ya itu dia. Alhamdulillah sih secara fisikal saya merasa sehat lah ya, sehat. Secara mental juga saya bisa memanage stres saya menjadi lebih baik gitu. Tidak bisa menghilangkan stres dalam hidup selama kita masih hidup. Betul. Yeah. Tapi kita bisa memanage stres tersebut dan bisa lebih menikmati hidup walaupun ada badai hujan datang dalam kehidupan. Akan selalu ada itu. Akan ya? selalu ada gitu. Ternyata orang apa sukses juga ada stresnya ya. Betul, Pak. Mungkin kalau saya dulu cuma lihat dalam TV ya, wah enak banget ya jadi Kak Anjas ya di mana-mana sinetron. Disambut. Punya keluarga juga yang harmonis gitu kan. Ternyata masih ada stresnya loh teman-teman. Berarti ini mungkin buat teman-teman di luar sana mungkin yang punya pengalaman yang sama dengan Kak Anjas mungkin bisa mengikuti jejak Kak Anjas yang mulai beryoga mungkin ya. Sebenarnya sih kalau gini, jadi setiap manusia itu kan memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi tidak bisa, oh kalau misalnya stres yoga aja gitu, belajar yoga aja gitu. Mungkin bisa dengan hal yang lain, akan tetapi yang paling penting adalah belajar untuk selalu sadar atas nafas kita, terus selalu sadar atas segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, pikiran kita, tubuh kita gitu. Itu yang paling penting. Karena buat saya inti dari meditasi adalah sadar. Itu teman-teman. Begitu. Berarti Dan alhamdulillah di sini di Ashram Gandhipuri pun Idersi banyak mengajak adik-adik untuk ya udah kita belajar yoga gitu. Jadi akhirnya itu menjadi pilihan dari Kak Anjas sendiri ya akhirnya untuk kedepannya karena menemukan oh yoga ini kayaknya hal yang pas dalam diri Kak Anjas sendiri. Iya, betul sekali. Dan bahkan
Kayaknya sekarang orang kalau kita tanya Anjasmara Prasetya itu aktornya jadi apa kalah ya dia namanya sama kuatnya sama guru yoga orang lihat guru yoga iya aktornya padahal sudah sekian tahun eksis itu dan itulah contoh yang harusnya yoga itu bukan apa membuat kita hanya sebagai sampingan. Nah, itu yang saya peringati sekarang 10 tahun Aliansi Yoga Indonesia itu berkat didikannya di Anjas luar biasa meluangkan waktu selalu hampir 6 bulan kalau diminta tolong tapi tentunya harus jauh hari sebelumnya ya. Jangan padat sekali jadwal beliau apalagi sekarang jadi produser, jadi aktor filmnya masih, pengajar yoga. Jadi itu balance itu dan luar biasa. Jadi sekarang 10 tahun kami buat Aliansi Yoga Indonesia bersama beliau dulu ke India sempat kita tawarin bukan dari guru-guru yoga yang lain dari kita tidak ingin menyatukan ya. Artinya kami jadi alumni kami bagaimana sekarang wellness berkembang seperti kita di alam puisi itu kan, alam puri sekarang dia grup kita sudah menjadikan wellness dan retreat dari satu bagian dan yang menemukan model sehingga paling sering diundang kalau di Bali itu kan hampir seluruh perkumpulan yoga mengundang Mas Anjas ya. Jadi dan hotel-hotel wellness itu hampir semua sudah kita lihat wajah-wajah beliau ada di mana. Selalu full. Jadi icon wellness itu udah milik beliau. Jadi saya beruntung beliau datang di Asam Gandipuri selalu memberikan spirit kebersamaan, memberikan spirit anak-anak muda sehingga anak-anak murid-murid beliau yang disayang ada dikirimin matras kadang-kadang yang mahal ya, banyak support pakaian-pakaian dan adik-adik itu sudah ke Polandia ngajar, ke Eropa ngajar, ke Amerika, ke Dubai, ada yang di Maldives. Nah itu kan masih muda, kita bilang kita tidak boleh terikat dengan materi, ternyata walaupun tidak terikat, kalau kita memang tidak terikat justru memberikan ya seperti di Anjas itu mungkin tadinya sambilan tapi sekarang menjadi bagian terpenting untuk kesehatan tubuh beliau sehingga beliau sendiri seperti saya terinspirasi juga sehat tetap stres pikiran itu dan mudah-mudahan di ashram ini kita bisa melahirkan anak-anak muda. Makanya saya pikir kalau di Anjas datang saya cari kadang-kadang waktu beliau kalau ada acara di Bali barang 3 jam ke ashram itu sehingga memberikan pelajaran untuk anak-anak muda itu kan. Itu yang sekarang datang itu kan alumnus kami. Ada yang jadi dosen di Singaraja, muridnya ratusan. Ada yang dididik sama di Anjas bahkan datang beliau ke desa di Pidpid itu di Nawakerti di Abang di tempatnya Mamang De cucu itu ke desa tertentu dan sekarang dari inspirasi beliau ratusan orang sudah ikut yoga di situ dan dikirim ke Polandia, ke Eropa dan di kapal pesiar mengajar oleh si Ani itu. Jadi itulah kalau Vivekananda mengatakan kan kalau enggak kita yang dan Mahatma Gandhi selalu katakan bagaimana si miskin itu hidup. Dust to diamond itu kecuali kita yang hadir. Itu kehadiran di Anjas membawa lilin orang itu tadinya mungkin tidak menyadari itu. Tapi magnet yang besar yang itu menarik akhirnya. Wah, jadi ada Anjasnya. Terima kasih. Kak Anjas ini banyak banget berperannya ya dalam ashram Gandipuri ini berarti. Tidak hanya di ashram saja, kalau kita bilang hampir seluruh sekolah yoga di Bali terinspirasi dari yang maksud konsisten dan eksis lah dalam yoganya kan. Ya. Wah, luar biasa sih. Ya hidup itu harus semua eksis itu kalau kita konsisten ya Dik ya. Terus ini kalau di Anjas sekarang sampai belajar ke Eropa ya untuk itu. Mengambil teacher training course-nya, kemudian ke India juga, kemudian tetap sampai sekarang itu yang penting yoga itu kan tidak latihan beliau tiap hari itu beruntung pagi dan sore di sekolah. Di rumah beliau tetap mengajar juga. Jadi ada dalam 2 jam itu dipraktekkan sama beliau mengajar itu. Wah, kalau boleh tahu nih Kak Anjas, kalau buat mungkin orang-orang di luar sana nih yang kepingin mengawali untuk mulai yoga, kira-kira dasar-dasar yoga itu apa sih? Pertama-tama untuk beginner, saya katakan beginner ya atau pemula,
ambil kelasnya yang kelas Hatha Yoga saja dahulu. Hatha Yoga. Hatha Yoga, ambil kelas yang khusus untuk pemula. Gitu. Nanti setelah dari sana, setelah ya mungkin sekitar 3 bulan berlatih, minimal seminggu 2-3 kali, badan kita akan adjusting. Kemudian badan kita juga akan mengatakan bahwa sebenarnya yoga yang paling cocok itu yang stylenya seperti apa, yang modelnya seperti apa. Karena yoga sendiri banyak sekali. Hatha Yoga adalah basic dari seluruh jenis-jenis yoga ada di seluruh dunia. Kemudian ada Vinyasa, ada Ashtanga, ada Iyengar, ada Bikram, ada Yin Yoga, dan banyak lagi. Wah. Ternyata banyak banget ya. Aku jujur kalau aku emang belum pernah tahu yoga. Emang dulu sempat sih dengar yoga. Kalau kita, apalagi kalau ada yang bilang, kalau mau nurunin berat badan, yoga cepat loh gitu. Ada yang bilang gitu. Kalau juga. ingin menurunkan berat badan, saran saya adalah proper diet ya, dan juga kardionya harus banyak. Tapi benar ya, bisa yoga itu bisa Yoga membantu. bisa, akan tetapi lebih ke Vinyasa, Ashtanga ataupun power yoga. Kalau misalnya pengen kurus tapi latihannya Yin Yoga, ya susah, nggak akan bisa turun-turun gitu. Kalau Yin Yoga itu lebih kayak ke meditasi ya? Tidak, jadi Yin Yoga itu ya lebih meditasi, akan tetapi kita menggunakan lebih ke relaksasi, ya, gitu. Lebih relaksasi gitu kalau Yin Yoga. Kalau Yin Yoga, jadi kalau buat teman-teman di luar sana emang yang tadi mau ingin memulai basic awalnya itu tadi Hatha Yoga. Hatha Yoga teman-teman. Jadi biar nggak langsung tiba-tiba Astanga. Astangganya yang level 3 gitu ya. Langsung second berhenti. series gitu. Langsung harus tekuk-tekuk apa segala macam, ada patah badan orang. Iya betul. Iya, karena yoga itu benar-benar membuat kita lentur ya, kalau saya lihat itu sampai Sebenarnya tidak hanya lentur saja, akan tetapi yoga itu melatih otot dan juga persendian kita untuk menjadi lebih fleksibel dan juga lebih kuat. Gitu. Jadi ada 2 aksi di sana, yang satu adalah melenturkan, yang satunya mengencangkan otot. Tidak hanya otot besar saja, akan tetapi otot-otot terkecil di muscle otot kita itu diikut. Ya. luar biasa. Asal kita latihannya benar ya. Berarti efeknya benar-benar besar ya yoga itu ya? Iya, dan di samping itu juga melatih pernapasan kita agar lebih maksimal, karena secara uji klinis kita dalam keseharian itu hanya mempergunakan maksimal 50% dari kapasitas paru-paru saja. Gitu. Nah, dengan yoga kita berusaha untuk memaksimalkan kapasitas paru-paru sehingga metabolisme tubuh dan proses regenerasi sel-sel di tubuh kita menjadi lebih maksimal lagi. Wah, luar biasa ya teman-teman. Aku jujur, aku sendiri emang belum pernah tahu yoga seperti apa. Jadi ini jadi inputan baru nih. Oh, yoga itu seperti ini guys, gitu. Nah, kalau dari dari Kak Anjas sendiri nih, akhirnya sekarang yoga ini udah jadi bagian hidup ya. Setiap hari pasti beryoga ya sekarang. Dulu saya sempat melakukan hal tersebut, akan tetapi sekarang saya beryoga pada saat badan saya membutuhkan. Kalau dulu mungkin dalam satu hari latihannya khusus 1-2 jam di pagi hari atau di sore hari, tapi sekarang saya split. Gitu. Jadi anytime saya perlu yoga, saya yoga. Gitu. Jadi walaupun cuma 5 menit, 3 menit, tapi lebih deep latihannya gitu. Nah, tadi menunggu badan memberikan sinyal apa biasanya kalau kita nih, aku harus yoga nih sekarang. Ya, misalnya badan pegel-pegel nih kayak begini nih. Tadi saya di perjalanan agak macet. Biasanya lower back sakit kan. Lower back sakit ya, terus jadi twisting, stretching, proper breathing gitu. Berarti bisa dibilang dalam kehidupan sehari-hari yoga ini banyak membantu kita ya, membantu banyak hal seharusnya itu. Betul sekali. Jadi mungkin buat para teman-teman yang belum tahu apa sih yoga itu dan mungkin apa sih kegunaannya itu, ternyata banyak banget loh bisa membantu kita. Misalkan kita tadi seperti kata Kak Anjas ya, kita agak pegel sedikit, berarti kita harus stretching. Iya, atau kalau misalnya badannya kita lagi kayak low energy gitu ya, kurang semangat, ya kita melakukan pernafasan. Pernafasan sendiri banyak tekniknya dan kegunaannya, tergantung kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu. Kalau misalnya lagi capek, ya supaya segar ada Kapalabhati, ada Bastrika,
gitu, atau ujjayi pranayam, Wah. macam-macam. Jadi tergantung kebutuhan kita apa. Wah, berarti kalau buat mereka yang juga mungkin ada tuh sekarang kan kena penyakit kecemasan, terus ada juga yang stres berat. Iya. Itu berarti Itu dilemanya yang terjadi kan di dunia sekarang. Termasuk kita di Bali kan di Anjas karena banyaknya fenomena bunuh diri anak-anak muda. ya, Itu yang perlu kita pikirkan bersama sebagai seorang yogi. Dan yogi ini mudah-mudahan kehadiran di Anjas sekarang menginspirasi banyak. Kita memang batasi kan tidak boleh lebih dari 150 karena tempat. Nah itu mudah-mudahan terinspirasi dari apa yang beliau sampaikan. Bagaimana yoga itu seperti tadi beliau aja yang di jalan sekian itu fisik ini, tapi orang lain yang mungkin beban pikirannya kan jauh. Nah itulah model ashram dengan living yoginya, mudah-mudahan kami bisa mensukseskan adik-adik dengan Dust to Diamond. Sebenarnya di Anjas bisa melihat fenomena yang terjadi sekarang, kenapa stres di tingkat anak muda. Ya, hal itu terjadi dikarenakan kondisi sosial media yang sangat luar biasa ya. Hanya dengan satu buah post, satu buah cuitan di laman sosial media kita bisa mengguncang sebuah dunia yang luar biasa gitu loh. Nah, makanya dengan yoga, dengan meditasi kita berusaha untuk memanage tubuh, pikiran serta jiwa kita agar tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal semacam tersebut. Gitu. Wah, luar biasa sih. Aku juga kadang sibuk kerja, stres gitu, kayaknya yoga itu bisa bikin kita rileks ya secara nggak langsung kayak. Yoga itu tidak hanya melakukan sebuah postur ya Mas, tapi dengan kita melakukan Culture nafas of life dengan juga, benar, terus ya itu seperti yang tadi Darcy bilang bahwa culture of life, bagaimana kita selalu berusaha untuk berpikir positif, maka itu akan membantu hidup kita menjadi lebih damai. Oh, aku kira yoga itu yang ditekuk-tekuk itu tadi. Nggak hanya kayak begitu. Oh, nggak selalu. Nggak selalu. Gitu. Tapi itu juga bagian apa harus dipaksa juga, karena kan tubuh kalau untuk kayak Mas Anjas semua rasanya sama. Yang umur 50 tahun ke atas rata-rata event BK Iyengar kan membatasi asanas yang beliau lakukan dan apa, tapi tetap kalau Mas Anjas kan ya bohong lah bilang kalau enggak orang tiap hari di rumah ada orang tiap hari di joglonya ada orang yoga, mau nggak mau pasti ikut lah. Pasti ikutan. Ya kan, tapi itulah menekuk-nekuk itu penting. Apalagi seperti beliau katakan Bastrika yang sekarang yang sebentar kan kita bisa saksikan. Orang pakai apa itu tali-tali itu ya yang kayak Itu sudah sampai Ya, ke itu titik Iyengar, sudah pakai apa kursi dengan ini. Nah, kenapa? Tapi yang dilakukan oleh Mas Anjas tadi, coba kita pakai kan di sini ke beginning lagi. Mereka ini kan ini yang datang kan guru-guru yoga. Supaya memberikan pemahaman pada mereka di Anjas. Karena ketika keluar sudah memberikan yoga itu semua disamaratakan. Kalau hatha yoga itu kan, nah sebentar kan diberitahu untuk ini kan guru yoga tidak berarti harus mengajar pose Instagram. Iya, Instagramable ya. Betul. Mereka sudah nekuk tubuh kemudian harus ke ini kemudian apa ada teman mohon maaf di India tuh langsung nekuk tubuh jatuh 3 hari nggak yoga. Tapi ada juga orang yang kecelakaan dengan kereta api perempuan, kita lihat sendiri wah semangatnya dengan yoga dia bisa confident lagi. Itu banyak hal, termasuk guru yoga terkenal Ibu siapa namanya Amma Usadewi itu juga dari kecelakaan yang hampir sudah dipustuk tidak bisa jalan, ikut Iyengar bisa. Mas Anjas kan katakan tadinya beliau juga mengalami masa-masa setiap manusia kan ada perputaran lagi di bawah. Nah itulah penting yoga itu tidak hanya asanas, pranayama tapi juga banyak nama yama dan yama juga penting. Itu pemahaman yama dan yama mungkin nanti diisi oleh juga Mas Anjas, sehingga apa pemahaman guru-guru yoga ini kan rata-rata yang datang kan guru yoga dari beberapa kampus. Waduh. Ya. Jadi ashram itu sengaja nggak di lapangan supaya kalau Mas Anjas untuk publik kan publik mengkonsumsi kita yang nggak. Iya, nggak ada. Apa kita nggak dapat makanannya? Kayak saya bilang di Anjas Jadi kami biar lebih intens. batasi ya, sehingga mereka bisa bertemu dan saling share. Interaksi secara langsung. Ya dan bagaimana pengalaman beliau udah 20 tahun ya ada yang yoga ya. Baru Lebih ya. 2004 2005. Iya, itu udah panjang beliau. Itu sudah dilakukan dan konsisten sampai sekarang. Waduh. Seru banget ini ngobrol-ngobrol kita sama Idarasi sama Kak Anjas. Cuman memang kayaknya waktunya sudah menunjukkan untuk
Kak Anjas memulai acara. Nah, sebelum kita mengakhiri teman-teman, boleh nggak Kak Anjas mungkin ada sedikit pesan-pesan buat teman-teman yang ingin mencoba atau ingin mengetahui yoga? Pesannya cuma satu, just do it. Nggak ada yang lain, lakukan saja. Gitu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jadi jangan ragu-ragu ya, jangan setengah-setengah gitu. Iya, dan yang paling penting adalah kenali sama diri kita. Mungkin tipe yoga yang hatha kurang klik dengan tubuh dan pikiran kita. Mungkin dengan vinyasa, mungkin dengan Iyengar, mungkin dengan Astanga akan lebih cocok dengan kita. Jadi silahkan dijajaki satu-satu dulu, nanti satu-satu. mana yang lebih comfort sama diri kita. Iya, betul sekali. Aduh, luar biasa sih. Mungkin kalau dari Idarsi sendiri bagaimana nih kalau apa yang memberikan motivasi untuk anak-anak muda yang sekarang tadi seperti Idarsi bilang kan sekarang banyak yang masih muda udah stres, masih muda udah banyak pikiran, udah kayak mikirkan negara ya. Itu anak-anak sekarang mungkin kurangin gadgetnya ya. Itu penting, kurangi. Dan kalau boleh, kalau memang bekerja di situ kan, kalau adik berkurang itu kan nggak bisa hidup. Nggak bisa. Karena kita memang bermain di media tapi sosial. harus media sosial itu sama dengan pisau kan. Iya, betul. Satu sisi dia baik, satu sisi bisa juga membunuh atau melukai. Dan itu apapun itu, pergunakan sesuatu yang kita miliki dengan baik, pergunakan semuanya dengan nyaman, sehingga yang seperti Dek Anjas tadi disampaikan pesan terakhirnya, just do it, ya, tapi juga lakukan, ingat WWK, ada pilihan WWK kita, gunakan WWK-nya dengan baik, memilih apa yang terbaik menurut kita bisa lakukan, itu penting. Jadi tetap harus berpikiran positif. Ya. Kan? Memilih mana yang baik, karena ya kebanyakan kalau zaman sekarang kita ya udah asal tabrak aja biasanya orang-orang. Betul. Anak Jadi muda. kadang memikirkan cuma ya udah yang penting akunya oke gitu kan. Karena orang kan seperti itu. Cuma yang kalau podcastnya model begini kan mempengaruhi yang betul, positif. yang positif. Jangan membuat podcast yang memberikan situasi panas. Ya, itu. Kadang-kadang kan berita buruk menjadi good news ya. Betul. Karena itu bagus untuk digoreng. Betul. Karena aku kan masyarakat kita juga kadang-kadang ya itu dah diambil secara mentah gitu ya Idarsi ya. Waduh, terima kasih waktunya Idarsi. Sama-sama. Anjas. Terima kasih Udah kembali. memegang waktunya di sini, udah dikasih waktu luang buat ngobrol-ngobrol. Nanti ambil fotonya lagi. Siap. Kalau bisa ikut nekuk-nekuk. Waduh. Saya pingin nih buang lemak itu bisa. Itu tadi dikatakan Iya. ada niat untuk mengurangi. Iya. Berarti sebenarnya hal-hal kayak kita yang harus mengkonsumsi obat diet yang berlebihan itu sebenarnya nggak perlu ya. Iya, sesuatu hal yang berlebihan itu pastinya kurang baik buat tubuh kita. Tidak hanya tubuh, tapi pikiran serta jiwa kita. Jadi secukupnya saja. Asal kita disiplin, kita tetap olahraga, konsisten, insya Allah pasti hasilnya akan segera kelihatan. Nah, itu teman-teman. Ya, terima kasih Idarsi dan Kak Anjas sama-sama deh, waktunya. Rudi. Ya, buat teman-teman terima kasih Semua sudah, tim. Ya, Makasih. sudah join, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan Komen. Saya sampai udah ngeplay. Thank you. Bye.